coba saya tanya ke masyarakat apakah dia berpenghasilan atau gimana, katanya tidak Pak Zikran, ini cuman sekedar memanfaatkan lahan kosong saja. Nah, daripada memanfaatkan lahan kosong terus hasilnya juga cuman rugi, ya udah kita buat aja wisata. Nah, disinilah awal ceritanya gunung ini menjadi wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Alfian di Dinggota Podcast. Kalau biasanya teman-teman sering lihat Om Helmi, tapi kali ini yang jadi host adalah saya, karena memang podcast kali ini kita dadakan dan kita berada di salah satu destinasi wisata di Gorontalo. Hari ini saya berada di wisata Seribu Batu ya. Seperti yang teman-teman lihat, saya sedang duduk di atas batu. Dan di sini memang banyak batu ya. Makanya namanya tempat wisatanya desa sosial wisata Seribu Batu. Itu tepatnya di Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Nah, hari ini saya ingin interview dengan beliau, adalah inisiator ya, bisa dibilang inisiator dan penggerak sampai lahirnya destinasi ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya sapa beliau, Pak Zikran Muti. Halo, Bung Zikran. Halo, Mas Alfian. Oke, teman-teman, beliau ini adalah orang yang kemudian menjadi dan dibantu oleh beberapa orang menggerakkan anak-anak muda yang ada di sini. Dan ini salah satu hal yang unik ya. Beliau berhasil menggerakkan para generasi muda ya. Biasanya anak-anak muda ya, saat ini di era digital saat ini, anak-anak muda itu lebih suka dengan game online, lebih suka nonton dan hal-hal yang berbau digital lainnya. Sehingga kesempatan untuk berbaur, kesempatan untuk melakukan hal-hal yang kreatif itu kurang, bahkan tidak ada. Nah, hari ini beliau sudah membuktikan generasi muda yang ada di desa sosial ya, tepatnya di Kabupaten Bualemo, berhasil membuat sebuah destinasi wisata. Dan per hari ini usianya baru 4 bulan ya. 4 bulan ya. Ya, masih usia 4 bulan. Tetapi hari ini saya rekaman ini di tanggal 2 Januari 1 Januari ya. 1 Januari 2022. Infonya semalam itu ada kurang lebih 130-an orang ya. Kurang lebih seperti itu. Yang datang ke tempat ini. Jadi kita mulai coba ya tanya-tanya ke Bung Zikran. Oke, Bung Zikran. Sebenarnya apa sebenarnya yang tiba-tiba mengilhami Anda sampai Anda ini kan ada di kabupaten lain. Ya, benar. Terus tiba-tiba ada di sini. Terus tiba-tiba bikin satu destinasi, menghimpun teman-teman generasi muda dan bisa mendatangkan banyak orang setiap hari ke tempat ini. Kira-kira itu dimulai dari apa? Iya, pada awalnya itu kan kita itu punya salah satu lembaga yang memang lembaga itu notabene-nya cuman bergerak di pemberdayaan masyarakat. Nah, kebetulan lembaga itu memang memperkerjakan saya itu terkait identifikasi desa. Memang di Provinsi Gorontalo itu ada sekitar 60 lebih desa yang kita garap. Nah, khususnya kalau saya itu membidangi desa binaan ya? Desa binaan istilahnya. Nah, saya itu membidangi di wilayah UMKM sama pariwisata. Nah, kebetulan saya pas datang ke sini karena memang keperluannya hanya ke teman gitu kan, untuk identifikasi UMKM-nya kayak gitu. Nah, terus tiba-tiba lewat di sini, kok banyak sekali gunung-gunung yang enak gitu kan, enak dilihat gitu. Terus lewat sini gitu kan, lewat sini coba-coba ada banyak batu-batu banyak batu-batu kayak gitu. Nah, terus saya berpikir lagi kan, kira-kira bisa menarik orang luar, bisa berkunjung ke desa sosial. Jujur saja, desa sosial itu salah satu desa mekaran dari Molombulahe, desa Molombulahe. Dulunya masih bagian dari Kabupaten Gorontalo ya? Enggak, masih Bualemo. Bualemo. Bualemo.
Bualemo. Terus desa sosial itu memang tidak terkenal sama sekali. Ketika kita menyebutkan desa sosial, orang itu nggak akan tahu. Karena orang tahu sosial media. Ya, orang tahu sosial media. Ya. Nah, jadi kayak gimana ya, ide ya kayak desa itu adalah salah satu desa mati gitu, yang memang memang tidak ada di permukaan gitu. Kayak kalau kita itu kan tidak terlalu terkenal ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, terus saya coba lewat sini lihat ternyata banyak sudah ada tanaman jagung gitu kan. Iya. Di sini ya? Di sini. Sayang sekali kan. Terus cuma ditanami jagung, jagungnya coba saya tanya ke masyarakat apakah dia berpenghasilan atau gimana. Katanya, tidak Pak Zikran, ini cuma sekedar memanfaatkan lahan kosong saja. Nah, daripada memanfaatkan lahan kosong terus hasilnya juga cuma rugi, ya udah kita buat aja wisata. Nah, disinilah awal ceritanya gunung ini menjadi wisata. Nah, kebetulan ada beberapa teman-teman juga penggerak yang ada di desa, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa. Saya coba diskusi dulu sama pihak kepala desanya, saya coba tanya-tanya dulu terkait desanya. Ternyata mayoritas desa sosial itu, masyarakat desa sosial itu adalah petani. Petani dalam tanda kutip ya di kebun gitu, Mas. Mereka itu bekerja sebagai petani jagung. Bahkan anak-anaknya juga itu, mereka itu ya diajak untuk nanam jagung, panen jagung, kayak gitu. Pokoknya berarti, dari sekolah. Sebentar. Berarti dari awal memang respon dari pemerintah desa itu lumayan bagus ya. Lumayan. Pas udah ngomong-ngomong terkait sama Pak Kades, ternyata ini lahannya Pak Kades. Secara pribadi ini lahannya Pak Kades. Coba saya tanya-tanyakan, Pak Kades gimana kalau seandainya kita buat itu wisata? Ternyata ada program dari kementerian juga, khususnya Kementerian Pariwisata, terkait setiap desa itu harus memiliki potensi wisata untuk peningkatan taraf ekonomi desa. Mulai dengan itu ya, berarti ya. Kayak gitu. Makanya saya sendiri itu ya udah kita coba buat. Awalnya saya ragunya itu pertama, ini desanya memang saya datang ke sini orang-orangnya nggak ada, karena tiap pagi itu mereka ke kebun. Saya bilang, aduh, aktivitas di siang sampai sore itu di kebun. Malam baru ada. Nah, itu sebentar. Pada saat membangun ini, itu dananya dari mana? Ini bicaranya soal dana ini agak seru banget sih, Om. Kita itu kalau dananya itu memang cuma swadaya. Karena memang kalau kita mengharapkan dana dari pemerintah kemarin itu memang ada gitu kan, ada, cuman dalam tanda kutip udah diporsikan ke masing-masing tempat kan, ke masing-masing bidangnya. Nah, otomatis kita itu ya untuk memajukan ini juga punya kemauan yang keras. Makanya saya coba tanamkan ke teman-teman ini untuk menggunakan anggaran pribadi dulu atau swadaya dulu. Swadaya. Patungan patungan. Biasa kan kita kalau ngopi itu kan ngumpul-ngumpul bareng kan patungan. Nah, itu saya coba ajak dulu masyarakat pertemuan malam hari itu kalau nggak salah. Itu tepatnya itu jam 7 kita pertemuan karena itu dekat-dekat Isya lah, waktu Isya. Nah, kita coba kumpulkan masyarakat, saya coba paparkan terkait latar belakangnya saya, gitu. Saya coba gambarkan ini desa nantinya ke depan seperti apa. Jadi planningnya sudah disampaikan ke masyarakat dan ke pemerintah ya. Dan itu terterima. Alhamdulillah gitu, Mas. Nah, bagaimana caranya teman-teman generasi muda itu bisa ikut sama-sama? Ya, ini lahirnya awalnya pemuda itu kan seperti yang kita ketahui hobinya kan gamers gitu kan. Iya, benar. Ya kurang lebih generasi nunduk lah. Saya coba pendekatan dengan tokoh masyarakat dan kebetulan beliau juga sebagai ketua Pokdarwis yang ada di desa sosial. Saya coba diskusi dengan beliau dan beliau itu didengar sekali gitu ya. Ditokohkan di sini kayak gitu oleh pemuda. Saya coba diskusikan terhadap beliau terkait konsep-konsepnya saya ke depan seperti apa. Saya mau ngajak pemuda-pemudanya. Nah, terus dikumpulkanlah anak-anak muda ini. Nah, anak-anak muda ini usianya kurang lebih 15 sampai 21 tahun gitu. Berarti anak-anak SMP sampai SMA? Ya, kurang lebih seperti itu. Ada yang juga putus sekolah, Om, kayak gitu. Dia udah nggak sekolah,
terus cuman bantu orang tuanya ke kebun. Kan udah musim tanam nih, musim tanam nanam. Setelah nanam ya udah nggak ada kerjaan lagi gitu. Dan kan. orang tuanya tahu mereka terlibat di ya, sini. Malah justru support dari orang tuanya itu sangat antusias sekali. Oke. Terkait adanya wisata juga, anak-anaknya juga udah tidak diajak lagi ke kebun, tapi udah ikut aja gitu untuk untuk peningkatan nanti taraf ekonomi yang ada di wisata itu. Nah, sekarang mereka itu apakah hanya diajak pada saat membangun ini, ataukah pada saat ini mereka jadi pelaksana, mereka jadi pengelola di sini? Mereka juga itu ini kan komunitas nih. Kita coba bentuk komunitas. Kenapa? Mereka itu pengen, harapan saya ke depan, mereka itu akan terpakai hingga skalanya bukan lagi ke desa, tapi skala ke provinsi. Nah, ini kan konsepnya saya ke depan, ketika ada desa yang pengen membangun wisata, kita bisa nawarkan konsep kayak gitu. Oke. Kita nawarin konsep ketika mereka dari desa-desa lain tidak butuh tidak memiliki SDM yang, atau kurang memiliki SDM yang mereka butuhkan, kita coba sediakan SDM yang sesuai bidang yang dibutuhkan oleh desa. Oke, sebentar. Jadi ini luar biasa teman-teman ya, teman-teman yang sedang nonton. Hari ini ada anak muda yang kemudian dia datang, dia bikin satu destinasi wisata. Dan kalau saya lihat ya tadi di bawah itu dari tempat kita bayar tiket, kita pesan makanan, itu rata-rata itu anak muda. Dan hari ini mereka bisa mendatangkan uang setiap bulan, bahkan setiap hari. Ini luar biasa. Dan bahkan lagi ini barusan kita dengar ya teman-teman, mereka ada konsep yang bisa menduplikat apa yang mereka sudah buat saat ini di tempat-tempat lain. Jadi kalau misalnya ada desa-desa yang ingin menduplikasi ini, yang berdasarkan pengalaman yang sudah mereka buat, ini mereka membuka diri. Ini kabar baik ya. Oke, Bung Jikran. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa sudah ada komunitas ya. Jadi sudah ada komunitas. Desa-desa lain kalau ada yang tertarik untuk bikin yang seperti ini dengan konsep-konsep yang berbeda, maka komunitas ini yang kemudian bisa mengeksekusi itu. Ya, bisa. Dan ada konsep juga. Iya, kita bisa menawarkan konsep. Luar biasa ini ya, teman-teman. Nah, karena kita waktunya sangat singkat, ya sebentar lagi matahari bakal turun. Saya mau tanya langsung, karena tadi kita bayar tiket masuk, kemudian ada makanan. Kira-kira ya, Pak Bung Jikran, dalam sehari itu biasanya, atau yang tadi malam lah, berapa omset yang bisa diraup dalam semalam ya? Ya, kalau semalam, karena semalam itu tempatnya kita membludak, bahkan yang di seputar sini saja ini udah full. Yang memang sampai ada yang nginap juga. Kita juga kan menawarkan jasa peminjaman tenda gitu kan. Itu omsetnya kurang lebih semalam itu 1.200.000 dalam semalam? Iya, kurang lebih 1.200.000. Luar biasa ini ya teman-teman. Jadi semalam itu bisa meng-create omset 1.200.000. Desa yang tadinya orang tidak tahu, jadi dalam semalam itu ratusan orang yang datang. Ini luar biasa. Nah, Bung Jikran, kira-kira kedepannya apa yang mau dilakukan di sini? Karena memang kalau saya lihat masih beberapa perlu ada pengembangan. Iya, memang planningnya kita di wisata ini, di tempat ini memang cukup banyak juga. Dari terkait spot-spotnya juga, mungkin kita tambahkan lagi. Kemudian ini yang unik Mas, ya saya lupa tadi nyampainnya juga. Di wisata ini juga, itu kita kan punya pasar nih. Oh, ada pasarnya? Pasar. Jadi di wisata kita sudah menyediakan itu UMKM untuk jualan. Terus kalau kita mau lapar, mau pesan, itu bisa saja lewat chat atau lewat WA. Nanti ada pemuda-pemuda yang antar langsung ke atas bukit. Itu yang seperti pisang goreng tadi itu ya? Kayak pisang goreng tadi. Oke, mantap ya. Terus yang lebih unik lagi, kita punya event itu tiap 2 bulan itu 1 bulan sekali itu kita ada gelar pasar seni. Itu belinya pakai batu. Pasar seni beli pakai batu. Ya. Wah, ini unik. Iya, jadi selain itu juga kita coba ini kan ke depan itu kayak tadi kita kan udah ngobrol terkait spotnya nanti. Nah, ini kan ke depan nanti kalau memang punya anggaran yang lebih kita coba buat flying fox kayak tadi itu. Flying fox ya. Iya, kita coba buat flying fox, terus kita perbanyak untuk pengembangan ke depannya. Rumah singgahnya, terus kurangnya kita itu musola. Musola ya. Musolahnya juga kita masih belum punya gitu. Dan sejauh ini
ini dananya adalah swadaya. Swadaya, murni swadaya, kecuali kita ada ekraf itu yang pasar, itu memang ada bantuan dari pemerintah provinsi. Itu disupport langsung kemarin oleh pemerintah provinsi dengan anggaran yang kurang lebih 10 jutaan. Oke. Ini luar biasa teman-teman ya. Jadi ada desa yang hari ini bisa mandiri, bisa meng-create omset dalam setiap hari dan tidak bergantung pada pemerintah ataupun dari beberapa pihak tertentu. Nah, oke, Bung Jikran, mungkin di akhir sesi ini mungkin ada yang perlu disampaikan atau mungkin ada harapan-harapan kedepannya seperti apa yang ingin disampaikan? Silakan. Ya, insya Allah ke depan harapannya kita itu mungkin ke generasi milenial aja gini. Untuk generasi milenial, ketika kita membuat sesuatu, ya yang paling utama itu kita tanamkan itu adalah akidah, keyakinan kita untuk menciptakan sesuatu, bahwa keyakinan kita, usaha kita atau tempat yang kita pengen buat itu kita yakini bahwa itu akan benar-benar terwujud dan memang benar-benar akan sukses dengan pembuktian, mungkin dengan kreativitas kita. Apalagi generasi milenial saat ini kan hobinya main gadget ya, mungkin banyak informasi yang memang mereka bisa adopsi dari internet dan itu bisa mereka wujudkan. Dan untuk himbauan ke generasi milenial, jangan berhenti untuk berkreativitas. Buktikan bahwa generasi milenial adalah salah satu sumber pembangkit ekonomi yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wow, luar biasa. Saya sangat termotivasi ya teman-teman semua. Hari ini mungkin bisa saya simpulkan ya. Hari ini sumber ide itu banyak. Di internet kita bisa lihat dari YouTube, dari bacaan-bacaan itu banyak. Tapi yang kurang saat ini adalah level eksekusi kita. Ya. Ide itu banyak berkeliaran. Saya hari ini berada di sini, banyak sekali ide yang ada. Tapi yang menentukan itu adalah eksekusi. Setiap ide itu masih sekedar asumsi. Dia akan terbukti ketika kita melakukannya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih, saya Alfian. Saya Jikran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.